seorang sahabat perempuan namanya Asma. Siapa namanya? Pakai mat, pakai alif. Asma. Kalau nggak pakai alif, Asma. Sesak napas. Mohon maaf Bu Asma, jangan terusin. Ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummi qadimat, ibu saya datang, wahiyya raghibatun, dia sangat ingin jumpa dengan saya, rindu dengan saya, tapi dia enggak Islam. Dia tinggal di Makkah. Saya sudah Islam, pindah ke Madinah, hijrah. Dia tinggal di Makkah. Ternyata kerinduan seorang ibu walau beda agama, sayang tak bisa diputuskan dengan perbedaan keyakinan. Anaknya Asma takut berjumpa dengan ibunya. Jangan-jangan ini hubungan ini haram. Maka dia datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Boleh saya menemuinya ya Rasulullah? Boleh saya bersilaturahim dengannya ya Rasulullah?" Apa jawab Kanjeng Nabi? "Siliha, silakan bersilaturahim dengan dia." "Apa utiha? Boleh saya memberikan hadiah sebagai kenang-kenangan, baju, pakaian, kain, makanan?" Apa kata Nabi? "I'tiha, berilah dia hadiah walaupun kau beda agama." Hadis inilah yang dijadikan landasan dasar dalil orang Islam boleh memberikan hewan kurban kepada tetangga yang berbeda agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Muhammadiyah, Aisyah, Kokam, para habaib, para asatis, para guru-guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Karena kalau disebutkan satu persatu sampai maghrib baru selesai. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau mau dilihat perbedaan, walaupun bapaknya sama, ibunya sama, rahimnya sama, anak yang kembar, satu perut, satu bapak, satu ibu, tetap ada perbedaannya. Betul? Sifatnya beda, makannya beda. Suami istri satu rumah, satu tempat tidur, makannya beda. Walaupun sama-sama telur ayam. Yang satu mata sapi, yang satu telur dadar. Sama-sama sarapannya bubur ayam. Yang satu buburnya diaduk, yang satu dipisah. Kalau mau lihat perbedaan. Tapi kalau yang dilihat ini adalah persamaan, maka berbeda agama pun kita bisa hidup di bawah naungan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun Belanda sudah pulang, tapi terong Belanda masih tetap ada. Walaupun Jepang sudah pulang ke Tokyo, tapi sendal Jepang masih tetap ada. Jadi bibit-bibit perbedaan, divide et impera, adu domba, walaupun domba sudah disembelih setiap Idul Adha, adu domba masih tetap ada. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, Abdul Somad, seorang hamba Allah yang dhaif secara fisik. Tadi kata Pak Syaibani, sudah dijelaskan ini Ustaz Abdul Somad berkeliling sampai kurus katanya. Maka saya diberikan kesempatan yang amat terhormat. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah kebaikannya. Saya hanya bisa membalas dengan doa. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fad'u lahu, doakan. Semua yang berkontribusi sehingga acara pada siang hari ini terselenggara, tetes puluh keringat dan air mata, semuanya dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu soleh dan solehah, diberikan istiqamah sampai ke surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bingkai kenegaraan kebangsaan, maka yang kita lihat adalah kebersamaan. Sama-sama dijajah Belanda, sama-sama tidak senang penindasan, sama-sama ingin bangsa ini maju. Maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya
Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 1 dan 2, menjamin kemerdekaan, kebebasan setiap agama. Maka ayat yang kita pakai adalah wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Itulah mengapa kita bisa bertetangga dengan sahabat, kawan, sekantor, beda agama, satu kelas, satu sekolah, satu kampus. Kita tidak membawa pedang. Siapa yang beda agama denganmu, pancung kepalanya. Sudah lama Indonesia ini bubar. Kenapa? Kalau yang mayoritas ini mengamuk, semuanya main pancung kepala. Sudah lama tetangga, kawan, sahabat yang beda agama itu sudah jadi zombie semuanya. Tidak berkepala lagi. Tapi karena kita diajarkan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kedatangan kita menjadi rahmat buat tetangga, buat kawan, buat sahabat. Maka ketika suatu hari datanglah seorang sahabat perempuan namanya Asma. Siapa namanya? Pakai mat, pakai alif. Asma. Kalau nggak pakai alif, Asma. Sesak napas. Mohon maaf Bu Asma, jangan terusin. Ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummi qadimat, ibu saya datang. Wahiyya raghibatun, dia sangat ingin jumpa dengan saya, rindu dengan saya, tapi dia enggak Islam. Dia tinggal di Makkah. Saya sudah Islam, pindah ke Madinah, hijrah. Dia tinggal di Makkah. Ternyata kerinduan seorang ibu walau beda agama, sayang tak bisa diputuskan dengan perbedaan keyakinan. Anaknya Asma takut berjumpa dengan ibunya. Jangan-jangan ini hubungan ini haram. Maka dia datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Boleh saya menemuinya ya Rasulullah? Boleh saya bersilaturahim dengannya ya Rasulullah?" Apa jawab Kanjeng Nabi? "Siliha, silakan bersilaturahim dengan dia." "Afa'utiha, boleh saya memberikan hadiah sebagai kenang-kenangan, baju, pakaian, kain, makanan?" Apa kata Nabi? "I'tiha, berilah dia hadiah walaupun kau beda agama." Hadis inilah yang dijadikan landasan dasar dalil orang Islam boleh memberikan hewan kurban kepada tetangga yang berbeda agama. 1 plastik, 1 kilo, 2 kilo, terserah. Selama kurban itu kurban sunnat. Kalau kurban wajib nggak boleh. Karena zakat wajib tidak boleh. Sedekah boleh. Kurban yang wajib nggak boleh. Kurban yang wajib itu apa Pak Ustadz? Kurban nazar. Ya Allah, kalau anak saya nanti lulus PNS, saya bernazar mau berkurban, tapi kalau nggak lulus, saya nggak kurban sampai hari kiamat. Maka kurban nazar ini haram hukumnya dibagikan kepada saudara yang tidak seiman. Tapi kalau kurban sunat yang biasa kita sembelih, maka sesungguhnya itu dibagi. Bukan kata Abdul Somad. Abdul Somad bukan ulama ahli fikih. Abdul Somad bukan imam mujtahid. Jangan sampai nanti jamaah pulang kata Ustadz Abdul Somad, nanti orang mengatakan Abdul Somad imam mazhab kelima. Abdul Somad hanya mengutip pendapat para ulama. Dari mana dia ambil? Dari fatwa Al-Azhar. Fatwa-fatwa ulama Al-Azhar. Siapa nama syekhnya? Syekh Atiyah Saqar. Di sana dikatakannya boleh memberikan kurban kepada orang yang berbeda agama. Selama kurban itu sunat. Dan orang yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang seakidah. Jangan sampai tidak dapatan. Tetangga, satu komplek, satu lingkungan. Boleh jadi itu menjadi wasilah dakwah. Tapi beberapa tempat saya justru ditanya sama jamaah bukan memberi. Belum pernah jamaah nanya ke saya, "Ustaz Somad, boleh kita beri ini beberapa plastik untuk tetangga?" Belum. Karena mereka memberi tanpa nanya saya. Justru nanya ke saya, di masjid di Pekanbaru Riau, "Ustaz Somad, kami diberi 1 ekor sapi dari tetangga non-muslim. 1 sapi. Gimana ini Pak Ustaz?" Sapinya diterima karena kita boleh menerima hadiah dari orang berbeda agama. Dalilnya mana? Dalilnya waktu Nabi kirim surat ke Raja Mesir, namanya Jirjis, panggilannya Muqawqis, tinggalnya di Alexandria, ibu kota waktu itu kerajaan. Dari Kairo ke Alexandria di tepi laut Mediterania 200 km. Panjang umur sehat badan, kita umroh nanti mampir ke Kairo dan mampir ke Alexandria insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Sampai di Alexandria surat Nabi dibawa oleh tukang pos sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah.
Surat itu dibaca oleh Jirjis Muqawqis, dia kagum. Lalu dia kirim hadiah untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dia kirim madu. Madu asli, asal Banha. Banha satu provinsi di Mesir, produsen madu. Lalu kemudian sampai di Madinah, madu itu diminum Nabi. Entek. Habis madu itu diminum. Jadi kalau ada orang Yogyakarta dikasih hadiah madu, nggak mau minum karena diberi tetangga yang beda agama, kasih ke saya. Nanti saya akan salurkan ke yang lain. Saya minum juga. Lalu kemudian Nabi diberi kain. Karena waktu itu Alexandria produsen tekstil kain. Kain itu disimpan oleh Nabi dan dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Diberi kendaraan lebih besar dari kuda, lebih kecil dari keledai. Namanya Biral. Biral itu pun ditunggangi oleh Nabi SAW. Diberikan dua perempuan hamba sahaya. Yang pertama namanya Sirin. Sirin diberikan kepada penyair. Kalau mau perang, penyair dipanggil membacakan syair, membangkitkan semangat, juang. Lalu penyair Nabi namanya Hasan bin Sabit. Hasan, sini. Wis rabi apa urung? Hasan, kamu sudah nikah? Belum. Maka dinikahkan Nabi Hasan dengan Sirin. Jadi Hasan itu istrinya orang Mesir. Sirin punya kakak perempuan namanya Maria. Lalu kemudian Maria ini melahirkan seorang anak Nabi laki-laki. Nabi semua anaknya dari Khadijah. Yang pertama namanya Qasim. Yang kedua namanya Zainab. Yang ketiga namanya Ummu Kulsum. Yang keempat namanya Fatimah. Yang terakhir namanya adalah Abdullah. Lalu kemudian satu anak yang di luar Khadijah. Dia adalah Ibrahim. Umur 18 bulan meninggal. Makamnya di pemakaman Baqi. Tidak ada ikhtilaf antar ulama. Bahwa perempuan Mesir ini melahirkan anak laki-laki dari Sayyidina Muhammad SAW. Nabi tidak menolak hadiah yang diberikan oleh saudara yang berbeda agama. Inilah yang disampaikan oleh para kiai, para tuan guru, para ulama kita. Sehingga NKRI hari ini tetap bisa hidup, bertetangga, berdampingan. Karena ada garis dan ada wasit. Ada, kalau main bola itu kan ada penengahnya. Kalau terjadi sesuatu, ada Kementerian Agama, ada organisasi sosial kemasyarakatan, ada namanya para tuan guru, kiai, alim, ulama. Mudah-mudahan Indonesia tetap terjaga sampai hari kiamat. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal. Ini perbedaan beda agama. Sebelum masuk ke dalam satu agama, kita bahas dulu perbedaan yang paling besar, yang paling mendasar. Kita sampai hari ini tetap meyakini siapapun yang bertuhan di negeri ini dijamin. Karena sila yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Qul huwallahu ahad. Mintanya cuma sama Allah. Allahus somad. Tapi walaupun Allahnya, Tuhannya Allah, kalau hatinya tidak bersih, maka dia tidak akan diterima di hadapan Allah. Karena kalau kita nanti menghadap Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak. Illa man atallah. Kecuali orang yang datang ke hadapan Allah biqalbin salim. Membawa hati yang salim. Maksudnya Ustadz Salim Afillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ustadz Somad itu ngomongnya kok teriak-teriak. Saya nggak teriak. Sound sistemnya bagus. Nah. Ini kan jam segini ini jam-jam genting. Setan lagi aktif. Kalau suara saya nggak, saya tahu. Orang Yogyakarta itu kan lembut. Beda sama kami di Sumatera. Kami kalau berdiri gitu kan. Terus ada orang yang lewat, nginjak kaki. Itu beda. Kalau orang Jogja, kakinya mas. Kalau kami enggak, mata kau mana? Kenapa begitu? Kita memang sama-sama orang negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa di Sumatera itu orang ngomongnya keras? Anginnya kencang. Pegunungan. Ini kalau ngomongnya enggak keras, enggak kedengaran. Kalau enggak bilang, kemana mata? Apa? Beda sama di sini ngomong dikit aja. Udah kedengaran. Kadang dengan isyarat mata, orang sudah tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena kita saling memahami, orang Yogyakarta nggak tersinggung dengan ngomong saya yang keras. Betul? Kenapa? Karena mereka tahu yang keras itu cuma suaranya. Hatinya lebih lembut daripada sutra.
Kalau orang Yogyakarta nggak senang dengan tausiah Abdul Somad, nggak mungkin orang datang seramai ini, betul? Apa yang datang ini dipaksa sama Kokam? Datang Kokam menepuk pintu rumah, datang, oh selalu nggak datang. Teko ya, naik sampean orang teko, engkau tak cikuk kartu Muhammadiyah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Semua yang hadir ini ikhlas lillahi Taala. Buktinya nggak ada pembagian sembako, nggak ada pembagian baju kaos. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beramal karena Allah. Amin. Ini kerangka utama. Kalau orang nanya, bingung dia, Afrika itu daratan semuanya. Afrika itu bukan pulau. Pulaunya cuma satu kecil jadi negara. Jenengnya apa? Madagaskar. Afrika itu satu negara, satu pulau, satu benua yang besar. Lalu kemudian, saya kalau air datang tuh konsen saya kok bisa hilang ya. Satu benua Afrika, negaranya sampai lebih 50 negara. Bayangkan itu. Lalu kemudian bagaimana dengan Eropa? Eropa itu negara kecil-kecil. Ada Inggris, ada Belanda, ada Spanyol, ada Norwegia, ada Jerman, ada Prancis. Kecil-kecil negara. Padahal satu daratan, satu bumi. Penduduknya juga nggak begitu banyak. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Makanya mereka heran. Kok bisa dari Sabang sampai Papua naik pesawat 8 jam. Dari Sabang, Aceh, sampai ke Papua 8 jam. Dari Pekanbaru ke Jeddah cuma 9 jam. Jadi luas kita ini adalah sama seperti perjalanan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dan bisa diikat menjadi satu negara. Ribuan pulau bisa jadi satu negara. Kekuatannya itu ada pada Islam. Allahu Akbar. Kalau umat Islam ini diobok-obok, umat Islam ini dipecah belah, pikirannya dirusak, negara ini tinggal kenangan semata. Maka kita yang cinta negara, kita amalkan Islam, kita ajarkan Islam, kita besarkan santri-santri pondok pesantren. Itulah cara untuk menjaga negeri ini tetap ada. Jangan hanya sampai kenangan semata. Ingat, Uni Soviet. Uni Soviet itu negeri yang besar. Tapi kemudian apa yang terjadi? Datang pada masa Gorbachev, jatuh Gorbachev, naik Boris Yeltsin, hancur berkeping. Tinggal Vladimir Putin, berubah negerinya, tidak lagi Uni Soviet. Sekarang namanya Rusia. Tinggal negeri yang kecil saja. Tapi kita insya Allah beraneka macam-macam bahasa, beraneka suku dan agama. Maka semboyan slogan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang menjaga keutuhan, menyiraminya, memupuknya, menjaganya. Jangan sampai dimakan wereng, pucuknya dimakan ulat, batangnya keropos, daunnya kering. Yang menjaga ini adalah kita semua. Siap menjaga NKRI? Takbir! Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selesai bab pertama. Menjaga antar umat beragama. Supaya jangan sampai outside. Supaya jangan sampai keluar. Supaya jangan sampai handball. Ada wasit yang mengaturnya. Sekarang antar kita sesama muslim. Yang dilihat itu apa? Yang dilihat kesamaannya. Allahnya sama. Qul huwallahu ahad. Nabinya sama. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kiblatnya sama. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Salatnya sama. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Maka ketika kita sama, perbedaan-perbedaan itu hanya pada furu' saja. Hanya pada cabang-cabangnya saja. Batang kayunya sama. Nata'amal fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal sama-sama. Pada perkara yang kita berbeda, mari kita jaga perasaan saudara kita. Nanti Bapak Ibu kalau pergi ke Pekanbaru, lewat Jalan Jenderal Sudirman, ada toko besar, di belakangnya ada Masjid Muhammadiyah. Tanya pengurusnya, pernahkah Ustadz Somad ceramah di sini? Pengurusnya akan jawab, Ustadz Somad jadwal rutin setiap zuhur di sini selama 2 tahun. Kalau dia nggak bisa jawab, berarti pengurus baru. 2 tahun rutin di belakang Ramayana Masjid Muhammadiyah. Nanti pergi ke Jalan Paus.
Itu ikan-ikan semua. Cari dari mulai ikan yang kecil sampai ikan paus. Setelah paus nggak ada lagi, karena ikan yang lain sudah dimakan paus. Ketemu nanti sama Masjid Muhammadiyah, besar logonya. Tanya pengurusnya, pernah Ustaz Somad ceramah di sini? Pengurusnya akan jawab, Ustaz Somad jadwal di sini 2 tahun berturut-turut. Tapi selama 2 tahun itu nggak pernah jadi imam walaupun sekali. Setiap disuruh jadi imam, saya hanya tausiah, bacakan ayat, bacakan hadis. Namun untuk jadi imam. Kenapa? Karena saya tahu saudara saya ini pakai mazhab Hambali. Bismillahnya sir. Mereka pakai majelis tarjih. Bismillahnya nggak bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedangkan saya kalau jadi imam, bismillah saya jahar. Saya takut membingungkan jamaah yang di belakang. Nanti jamaahnya jadi pecah, bingung. Yang alim, yang ngerti, yang paham nggak bingung. Tapi lebih banyak yang nggak paham, yang nggak ngerti, yang baru tobat, anak kecil, bapak-bapak. Saya tidak mau menyibukkan pikiran mereka. Maka saya tidak mau menjaga persaudaraan lebih diutamakan, lebih dikedepankan. Nanti kalau pergi ke Pekanbaru, lewat di jalan Ronggo Warsito, ada masjid namanya Masjid Akramun Nas, Komplek Universitas Riau. Itu yang mendirikan masjidnya namanya Bapak Muhammad Diyah. Orang Muhammadiyah. Ya. Saya di sana ngajar kajian hadis subuh. Setiap subuh hari Sabtu. Berapa lama? 4 tahun. Setelah 4 tahun pindah ke Masjid Al-Falah. Kenapa pindah? Masjidnya nggak muat lagi, mau meledak. Pindah masjid yang baru. Jadi saya pindah dari masjid itu bukan karena diusir pengurus. Hubungan kami tetap baik. Selama jadi pengajar di masjid sana, saya menghindari untuk jadi imam sholat subuh. Kenapa? Karena saya tahu di masjid itu imam tetapnya kalau subuh nggak pakai kunut. Sedangkan saya kalau di masjid dekat rumah saya, Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait. Saya pakai mazhab Syafi'i, subuhnya pakai kunut. Majelis tarjih pakai mazhab Hambali dan Hanafi. Mereka mentarjihkan tidak pakai kunut. Saya lebih selamat untuk menyerahkan imam tetap. Ustaz Somad maju ke depan, batuk. Kok batuknya nggak sembuh-sembuh? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka semuanya tahu, ini sahabat kami, ini kawan kami. Saya jadi banyak orang yang bingung. Tahun 1912 berdirilah Muhammadiyah. Tahun 1926 berdiri Nahdlatul Ulama. Tahun 1930 di Sumatera Barat berdirilah namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Tahun 1930 November di Sumatera Utara Medan berdirilah Al-Jam'iyatul Wasliyah. Lalu apa hubungan Abdul Somad dengan 4 ormas ini? Abdul Somad dari 2009 sampai 2014 tercatat sebagai sekretaris LBM, Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian di Lazismu sebagai penasehat Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Riau. Di Perti, belum, tanda tangan, tepuk tangan nanti, belum selesai. Sebentar saya habiskan. Di Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah sebagai Komisi Fatwa Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di Al-Wasliyah Pusat sebagai Komisi Fatwa dan Komisi Dakwah. Jadi orang yang mau buat laporan ke atas, dia bingung. Ini 4-4 kok jenenge ono. Siji loro tolo papat. Siji loro tolo papat kok namanya ada di 4-4. Ini sebetulnya warnanya apa? Jadi mereka mau nanya, sebetulnya Ustaz Somad ini ormasnya apa? Saya selama dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka itu adalah saudara-saudara saya. Baru tepuk tangan. Sebentar. Jadi kalau saya tausiah di beberapa daerah, bingung orang. Yang ngawal saya, lapisan pertama, Brigade Masjid. Lapisan yang kedua, Kokam. Lapisan yang ketiga, Pemuda Pancasila. Orang heran, loh Ustaz ini sebetulnya apa? Loh kartu PP saya 2. 1 PP Riau, 1 PP Sumatera Utara. Makanya baju seragamnya ada di rumah, nggak saya bawa.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memahami bahwa ormas ini adalah wadah untuk kita bersatu bersama, kita melihat titik persamaan. Dulu memang terjadi konflik di tempat kami antara kunut nggak kunut sampai kelahi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak kelahi lagi karena sama-sama nggak sholat subuh. Lalu kemudian yang kita bawa umat ini kan memakmurkan masjid. Hayya 'alas shalah. Enggak pakai kunut. Kan saya 'alas shalah. Adapun dalam masalah perbedaan-perbedaan, Imam Ahmad bin Ambal, Imam Hambali enggak pakai kunut. Imam Syafi'i pakai kunut sampai meninggal dunia. Tapi apa kata Imam Ahmad bin Ambal? Da'autu li Syafi'i fi sholati. Aku doakan Imam Syafi'i dalam sholatku. Arba'ina sana. 40 tahun mendoakan Imam Syafi'i. Walaupun mereka berbeda dalam masalah furu'. Begitu akhlak mereka dulu. Suatu ketika Imam Malik bin Anas, Maliki, dengan Imam Nu'man bin Thabit, Hanafi, berdebat. Datang Imam Laits bin Sa'ad dari Mesir. Imam Laits bin Sa'ad datang. Imam Syafi'i belum lahir. Karena Imam Syafi'i lahir ketika Imam Hanafi meninggal. Imam Hanafi meninggal tahun 150. Imam Syafi'i lahir. Saya sangka tadi suara hujan. Rupanya nyamuk masuk. Imam Hanafi berdebat dengan Imam Maliki. Datang Imam Laits bin Sa'ad bertanya kepada Imam Hanafi. Hanafi, ya, tadi ketika kamu berdebat, saya lihat keningmu berkeringat. Ada apa? Kata Imam Hanafi, belum pernah saya ketemu orang yang hafalan hadisnya sekuat Imam Maliki. Setelah itu Imam Laits bin Sa'ad menemui Imam Maliki. Imam Malik, iya, saya tadi lihat wajahmu seperti berpeluh. Apa kata Imam Malik? Saya belum pernah ketemu orang yang hujahnya, argumentasinya sekuat Imam Hanafi. Walaupun mereka berbeda, mereka saling membesarkan, mereka saling memuji, mereka saling menghormati.